Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bur, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, Bapak Farid Farizal MAG. Izinkan kami untuk menyampaikan presentasi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh, yang mana pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membahas tentang sumber atau landasan-landasan yang dipakai untuk mengambil istinbat hukum. Adapun landasan-landasan yang bisa dipakai untuk mengambil atau menyimpulkan suatu hukum ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umat manusia, sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran mengandung berbagai aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Jadi seseorang atau seorang mujtahid, orang yang ingin mengambil atau menentukan hukum suatu amalan, maka hendaknya menguasai Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Wa aqimus shalah sendiri sini adalah suatu perintah, kalimat yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat, yang mana dalam ilmu ushul fiqh perintah di sini berarti menunjukkan kewajiban. Al-amru lil wujub. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kalimat jangan mendekati di sini adalah dalam ilmu ushul fiqh adalah disebut an-nahyu atau larangan, yang berarti larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh dilakukan amalan yang disebutkan tadi, yaitu zina. Yang kedua ada al-hadis. Al-hadis adalah ma udhifa ala nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan apa-apa saja yang dilaksanakan oleh beliau, maka itu disebut dengan al-hadis. Dan hadis sendiri merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis juga menjelaskan dan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan rincian yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran, seperti wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang bagaimana kaifiyah
atau bagaimana cara-cara untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka dalam hadislah disebutkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, atau bagaimana Rasulullah SAW menunaikan zakat mulai dari awal sampai terakhir. Maka al-hadis merupakan sumber yang menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid setelah masa sahabat mengenai suatu masalah hukum yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' juga dianggap sebagai konsensus yang mengikat dan berlaku sebagai sumber hukum yang sah. Sebagai contoh mungkin ada beberapa kejadian atau kasus yang mana dalam Al-Quran belum disebutkan, ya mungkin karena pada masa itu belum terjadi, ya alias terjadinya sekarang. Maka para ulama mujtahid memberikan suatu keputusan, memberikan suatu ijtihad tentang hukum dari perbuatan tersebut. Contoh kripto atau membeli sesuatu dengan tidak menggunakan uang. Maka di zaman Nabi belum ada, zaman sekarang baru ada. Disitulah ulama mujtahid berijtihad, ya apakah ini haram atau halal, apakah ini mubah atau sunnah. Disitulah ulama mujtahid mengambil atau menetapkan ijtihadnya tentang hukum amalan tersebut. Kemudian yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah analogi atau perbandingan hukum yang digunakan ketika suatu masalah baru muncul yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam qiyas, sebuah hukum ditetapkan berdasarkan persamaan sifat atau alasan yang sama antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Sebagai contoh, hukum memakan buaya. Hukum memakan buaya. Di zaman Nabi tidak ada buaya. Di Arab Saudi juga tidak ada buaya. Tapi ada beberapa tempat yang ada buayanya. Sehingga pasti orang bertanya-tanya, hukum memakan buaya apa sih? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka di sini kita atau para ulama mengkiaskan antara hewan atau binatang yang besar yang menyerupai buaya, apakah hewan tersebut halal untuk dimakan atau haram. Contoh mungkin kadal yang ada di gurun pasir. Kadal yang ada di gurun pasir kan agak besar ya. Itu bisa dikiaskan atau bisa diselaraskan dengan buaya. Jikalau itu dimakan ya silahkan dimakan. Tapi kalau memang tidak dimakan, tidak dimakan. Tapi kebanyakan para ulama tidak membolehkan memakan hewan tersebut karena makanannya kotor. Hidup di alam. Seperti itu. Mungkin ini saja uraian singkat yang bisa kami sampaikan terkait 4 sumber hukum yang digunakan dalam Islam. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.